Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman mahasiswa prodi PGMI semester 4. Puji syukur terucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan kasih sayang serta rahmatnya, sehingga kita kembali berjumpa di pertemuan kedua dalam ruang-ruang akademik. Salam dan salawat dan doa kita kirimkan ke haribaan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau merupakan sosok sang revolusioner sejati dan suri teladan bagi kita semua. Baik, untuk di pertemuan hari ini, semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Sebelum kita mulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, silahkan bagi adik-adik mahasiswa untuk mengisi form presensi kehadiran yang telah saya bagikan di link grup WA kelasnya. Di sesi kali ini kita akan membahas mengenai terkait tujuan pembelajaran sebelum kita masuk ke dalam inti perkuliahan pada sesi kali ini. Di pertemuan sebelumnya saya telah membacakan mengenai draft dari kontrak perkuliahan. Kalian semua telah menyepakati hal-hal yang kemudian akan kita terapkan selama satu semester ini. Setelah itu kita juga telah sama-sama mendiskusikan dari RPS yang telah saya susun bersama Ketua Prodi dan seluruh unsur kurikulum dari kampus Tayal Ghazali Bulukumba terkait mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pembelajaran matematika di SD ataupun di Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kita sama-sama ingin capai, yaitu yang pertama, memahami konsep dan prinsip matematika secara logis dan sistematis. Kemudian yang kedua adalah melatih keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Lalu yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu, percaya diri, dan sikap positif terhadap pembelajaran matematika itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan kalian untuk para mahasiswa mempelajari ilmu lain dan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Sebelum kita masuk ke dalam inti perkuliahan pada sesi kali ini, saya mencoba untuk membawa kalian ke masa lalu pada saat kalian masih duduk di bangku sekolah dasar ataupun di bangku madrasah serta di tingkatan SMP dan SMA. Pernah tidak kalian berpikir bahwa apa sih mata pelajaran yang menurut kalian sangat sulit dan bahkan menjadi momok yang menakutkan bagi kalian selama duduk di bangku sekolah? Tentu secara dominan pasti kalian akan berpikir bahwa pembelajaran dengan perhitungan, perkalian, rumus itu merupakan jenis-jenis pelajaran yang sangat sulit kalian pahami. Contohnya fisika, biologi, kimia, dan tentu saja adalah matematika. Nah, hari ini ataupun di sesi kali ini kita akan mencoba mengupas terkait pembelajaran ini, apalagi bagi kalian sebagai calon guru SD dan calon guru di madrasah untuk menemukan formula dan mencari solusi sehingga siswa nantinya di SD ketika kalian menjadi guru, kalian bisa memberikan semacam stimulus sehingga ketakutan-ketakutan pada saat kalian belajar matematika itu bisa hilang secara perlahan hingga mereka nanti lanjut di tingkatan lebih tinggi. Selanjutnya, bagian sebelumnya merupakan pengantar awal terkait mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pembelajaran matematika di SD ataupun di Madrasah Ibtidaiyah. Tentu dari 25 mahasiswa yang ada di kelas ini, di mata kuliah yang saya ampuh, ada yang mungkin berpikiran bahwa matematika itu sulit, dan ada juga mungkin yang akan berpikiran bahwa sebenarnya matematika itu sama sekali tidak sulit. Ada hal yang kemudian sering kalian dengar terkait pembelajaran matematika, terkait adanya kalimat mengatakan bahwa matematika itu adalah ilmu pasti. Sering kalian dengar dari SD, SMP, SMA terkait istilah ini. Nah, sebelum kita lanjut lagi, tolong di link video ini ada di bawah, silahkan isi dari sticky notes
ada link yang telah saya sematkan di bawah video ini untuk kalian mengeluarkan argumentasi kalian ataupun pendapat kalian terkait apa yang dimaksud dengan ilmu pasti itu sendiri, serta apakah memang matematika itu selama kalian belajar dari SD hingga di tingkatan SMA memang sulit. Lalu sebentar saya akan baca, lihat dari hasil yang telah kalian tuliskan lewat platform dari sticky notes tersebut. Setelah kalian mengisi dari pertanyaan yang telah saya lontarkan lewat sticky notes, silakan perhatikan kemudian slide yang ada di samping saya terkait pengantar pertanyaan mengenai apakah belajar matematika di SD itu sulit. Terjadi pro kontra, ada yang sepakat, ada yang tidak. Namun secara keseluruhan terkait pembelajaran matematika di SD ataupun di madrasah ini, tentu kita mesti memperhatikan yang pertama karakteristik dari cara mengajar guru, dan yang kedua yaitu karakteristik siswa SD ataupun madrasah itu sendiri, serta yang kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai tenaga pendidik atau seorang guru atau bahkan seorang calon guru bisa menimbulkan rasa motivasi dan rasa percaya diri siswa, sehingga siswa bisa berpikir bahwa guru itu tidak mesti ditakuti dan pelajaran matematika itu bisa kita sama-sama pelajari dengan menyenangkan. Tentu dengan model pembelajaran yang pernah kalian pelajari di semester-semester sebelumnya, ada jenis-jenis model pembelajaran yang bisa mengantar kita untuk mempelajari matematika. Contoh misalkan merangkaikan antara bermain sambil belajar. Banyak kok jenis model pembelajaran yang bisa menyentuh di jenis permainan. Contoh misalkan talking stick, ataupun misalkan NHT, number together, dan lain-lain. Silakan kalian cari referensi-referensi mengenai jenis-jenis pola permainan dalam pembelajaran matematika, sehingga ruang-ruang kelas pada saat kalian menyajikan materi itu ataupun guru pada saat menyajikan materi itu tidak terkesan hambar, kaku, dan monoton. Selanjutnya, setelah kita mempelajari di awal terkait gejala matematika itu sendiri, ada problem lain dalam pembelajaran matematika yang bisa mempengaruhi terkait prosesi pembelajaran di dalam ruang kelas. Tentu bisa saja media pembelajaran yang dipilih oleh guru dalam menyajikan materi pelajaran matematika itu sendiri. Di slide ini kalian bisa lihat adanya penjelasan mengenai apakah kamu lebih suka belajar dengan cara visual, gambar grafik, atau dengan latihan soal. Selain itu, di slide selanjutnya kalian bisa juga melihat apakah kamu suka bekerja sendiri dalam kelompok saat belajar matematika, atau kalian memang secara individual mengerjakan soal itu sendiri atau mempelajari matematika. Tentu ini menjadi problematik. Ada siswa yang senang mengerjakan sendiri, ada pula siswa yang nanti kerjasama dengan teman-temannya yang lain, baru mereka mengetahui bagaimana prosedural pembelajaran matematika itu sehingga dia masuk di isi kepalanya. Itulah tadi beberapa part atau bagian dari sesi kita di kali ini mengenai pembelajaran matematika di SD ataupun di madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya di ruang-ruang kelas nantinya mungkin 2-3 pekan ke depan kita akan ketemu dengan catatan bahwa kalian harus menyelesaikan tugas terkait fenomena yang telah kita bahas di awal tadi. Nah, di tugas kali ini silahkan kalian, entah kalian ke sekolah dekat rumah kalian atau di sekolah dimanapun, kalian coba terjun untuk mengobservasi terkait fenomena yang telah kita bahas di awal tadi. Apakah memang matematika itu memang sulit bagi para siswa di kelas tinggi? Kelas tinggi kan dari kelas 4 dengan kelas 6. Kalian silahkan berdiskusi dengan guru, lalu berdiskusi pula dengan siswa kalian. Silahkan buat angket, wawancara, seperti apa sekreatif kalian. Lalu nanti di ruangan perkuliahan kita akan sama-sama mendiskusikan terkait problematik ini. Senang sekali rasanya saya berjumpa dengan teman-teman mahasiswa di Prodi PGMI. Insya Allah panjang umur, kita akan ketemu beberapa pekan lagi. Nanti saya akan sampaikan di grup WA kelas kalian mengenai kapan kita mendiskusikan dari temuan-temuan yang telah saya berikan tadi untuk kalian dapatkan di sekolah yang akan kalian tuju. Terima kasih, tetap sehat, panjang umur, lebih banyak yang dilakukan. Wabillahi taufiq